selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita ikuti program kita bersama 10 menit bersama Yesus. Kita berdoa, Bapa Surgawi, berkati program 10 menit bersama Yesus. Biar kami dikuatkan, dihiburkan memasuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kitab Mazmur pasal 139 ayat 2 sampai 4. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum selidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kita dapat berkata amin, saudara. Kita dapat berkata amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui segala perkara dalam hidup kita. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita sedang memikirkan sesuatu, ketika kita sedang merenung, apapun juga keberadaan kita, firman Allah katakan bahwa Allah mengetahuinya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi Tuhan. Segenap kehidupan perjalanan hidup kita. Saudara yang kekasih, mungkin saat-saat di mana kita terkurung di rumah, mungkin pada saat-saat di mana kita merasa khawatir, takut berjalan di luar karena ada bahaya yang mengancam. Mungkin saat-saat di mana kita mengalami hari-hari yang sukar dan sulit sebagai pekerja lepas. Saudara yang kekasih, firman Allah berkata bahwa Allah mengetahui apa yang saudara dan saya pikirkan. Situasi kondisi COVID-19 yang membawa kesukaran, kesulitan, Allah mengetahuinya, saudara. Allah tahu segala-galanya. Saudara yang kekasih, Allah mau di dalam Tuhan Yesus bahwa saudara dan saya percaya bahwa Tuhan mengetahui situasi dan kondisi yang sedang engkau dan aku sedang alami. Saudara yang kekasih, kalau saudara dan saya baca di dalam Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 9 dan selanjutnya, ketika kelaparan besar menimpa bangsa Israel, maka firman Allah berkata memperhatikan kehidupan Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia berjalan lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambillah bagiku sepotong kue. Bagiku juga sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada masa bela kelaparan yang besar, tidak ada hujan 3,5 tahun. Saudara dan saya bayangkan bagaimana keadaan itu. Firman Allah berkata bahwa bukan saja janda ini yang sebentar akan mati, tetapi banyak orang sudah mati kelaparan. Banyak orang sudah mati kelaparan karena musim kelaparan yang besar. Nah, saudara yang kekasih, tetapi apakah saudara melihat ketika Tuhan menyuruh Elia kepada janda Sarfat ini, dia tidak mengetahui banyak, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak? Tuhan tahu, saudara, Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak mengetahui bahwa sungai di mana Elia makan dan minum, dia bersembunyi di sana akan kering? Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan menyuruh Elia, pergilah ke janda Sarfat. Saudara pikir Tuhan menyuruh Elia pergi ke janda Sarfat? Apa Tuhan tidak tahu bahwa janda ini pun juga sedang menghadapi kematian dia bersama dengan anaknya? Oleh karena persediaan makanan dan minuman sekarang sudah habis, saudara yang kekasih, Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan mengetahui segalanya dalam hidup kita. Apa yang persediaan, apa milik kita, apa yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan tahu. Itu sebabnya pemazmur berkata oleh ilham Roh Kudus, duduk berdiriku, jalanku, langkahku, Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagiku. Nah, sekarang kuncinya saudara lihat. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda yang berada di tanah Sarfat. Saudara yang kekasih, perhatikanlah saudara, mengapa Tuhan menaruh perhatian kepada janda Sarfat, saudara. Kalau kepada Elia, okelah, Elia memang hamba Tuhan, utusan Allah, Elia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah mengutus Elia pergi kepada janda Sarfat. Kenapa? Tuhan Allah memperhatikan, mengetahui sungguh-sungguh keadaan janda Sarfat. Sebab firman Allah berkata, saudara, janda ini memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang memiliki iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mau mengetahui segenap kehidupannya, saudara. Tuhan tahu kepikirannya, perkataannya, duduk, bangun, duduk. Tuhan tahu. Untuk apa Tuhan tahu, saudara? Tuhan mengetahui untuk memelihara orang itu. Bukankah saudara hari-hari ini akan terjadi krisis iman? Krisis iman akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Sebab kesukaran, kesulitan, kesusahan, dan lain-lain, saudara, akan membuat seseorang menghadapi krisis iman. Mampukah imannya tetap berdiri? Sebab Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa
Akankah aku mendapati iman kalau aku datang kembali kelak? Akankah aku mendapati iman ketika aku datang kembali kelak? Saudara yang kekasih, artinya Tuhan mengetahui kesukaran setiap orang yang menaruh harap kepadanya untuk menolong mereka. Amin, saudara. Sebab itu peliharalah iman kita. Peliharalah iman kita. Kita perlu hari-hari terakhir seperti Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Mengapa saudara firman Allah berkata dalam pembacaan kita, saudara, bahwa Allah mengetahui, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mengapa saudara? Mengapa Tuhan ketahui semuanya? Untuk menolong pada saat-saat kesukaran dan kesulitan, karena Dia memiliki iman. Mari saudara, pelihara iman kepada Tuhan Yesus. Pelihara iman kita lebih dari segala perkara. Allah mengetahui semuanya kehidupan kita untuk menolong, membela kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dalam program 10 menit bersama Yesus, Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kami. Biar kami mau lebih belajar mengasihi Tuhan Yesus dan memelihara iman kami. Karena Tuhan mengetahui segalanya dalam hidup kami. Bahkan sebelum kami berkata-kata, Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Biar percikan darah Yesus atas kami menyucikan, menguduskan kami. Firman-Mu menguduskan kehidupan kami. Mari melangkah dengan berkat-Mu atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang kekasih, jangan saudara dan saya lupa, kita tetap masih beribadah melalui streamline esok hari. Saudara dapat mengikuti melalui channel-channel yang sudah disiapkan sebelumnya. Tuhan memberkati kita sekalian.